Semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021, 66 di depan ya, 665. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari Minggu kita mulai dari satu kartu Rumi yang saat ini saya sedang mengambil, dan kita peroleh The Human Gift. The Human Gift udah beberapa kali saya pernah ambil. Ini adalah tentang seseorang yang sedang menyesali semua sampai dia jatuh ke dasar sumur dan dia merasa tidak punya kekuatan untuk bisa bangkit lagi. Tapi yang namanya kesalahan itu buat manusia adalah pemberian. Memang kita dikasih hadiah boleh berbuat salah karena manusia tempatnya salah. Intinya begitu. Kalau manusia tempatnya salah, maka selalu ada fasilitasi untuk kembali bangkit dan memperbaiki kesalahan sepanjang kita masih hidup. Dan ini salah satu dari contohnya ketika kita merasa bahwa apapun yang membuat kita jatuh, nggak bisa bangkit lagi, tidak termaafkan, semua yang membuat kita rasanya abis-abisan, dan buat beberapa orang ini bisa jadi pemicu untuk tindakan yang tidak diinginkan buat masyarakat ya. Ini sebenarnya adalah ketika kita mencoba untuk mencari yang membantu kita bangkit, karena kita sendiri nggak bisa bangkit ya. Ketika di titik kita sendiri tidak mampu mengangkat kepala kita, badan kita ya, dengan susah payah kita bergerak naik, tapi selalu ada bantuan yang datang. Gambarnya ini seperti itu, dan warna gelap di bawah dan warna kuning oranye di atas ini adalah seperti kabar gembira bahwa ada yang membantu kita. Oh heart, what is your excuse for all these blunders? Such loyalty is offered by the beloved, yet so much treason comes from you. Jadi semua pemberian dalam bentuk kesetiaan dan kita memberinya dengan pengkhianatan. Semua kebaikan diberikan kepada kita, tetapi kita tetap aja tidak mau nurut ya, sehingga yang terjadi adalah kita gagal sendiri. Dan ada hal indah yang akan diberikan dari tercinta kita dengan hal yang manis, yang penuh abundance, tapi yang kita terima adalah kita cemburu, kita dengki dengan apa yang dimiliki orang lain, dan semuanya kita melihat dengan memicingkan mata. Iya, masa seperti itu? Tapi itu semua adalah manusiawi, dan kita seperti dikasih kesempatan untuk bisa bangkit, dan kita menerima rasa bersalah ini bukan sebagai satu hal yang membuat kita habis, tetapi kita bangkit dari situ. 3 kartu Lenormandnya sih sebenarnya sangat baik ya, artinya pembelajaran masa lalu membuat kita semakin dewasa, dan sekarang kita punya determinasi, punya keyakinan hati, kepercayaan diri bahwa ya, saya akan memenuhi apapun yang menjadi janji saya terhadap diri saya sendiri yang versi terbaik. Dan sekarang adalah fokusnya apapun yang terjadi di masa depan, yang penting sekarang adalah determinasi untuk menjadi lebih baik. Satu kartu yang loncat dari abundance ini adalah let go of guilt. Jadi memang tadi kartu dari Rumi itu sejalan ceritanya dengan ini. Kalau kita lihat penggambarannya ya, ini ada bunga, membawa bunga, ada lonceng, kemudian di belakang ada malaikat kecil, kita sebut malaikat yang membawa trompet. Artinya kan memang semuanya ada hitungannya ya, seberapa besar yang kita lakukan itu semua dihitung, tapi juga artinya kita juga punya kesempatan untuk memperbaiki. Dan ini ada kaitannya juga dengan waktu, karena ada gambar jam di belakang. Anyway, ini waktunya kita untuk bersinar. Jadi kata guilt atau rasa bersalah itu bukan dilingkupi oleh hal yang gelap. Kita lihat warnanya adalah kuning, karena kita udah paham bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Kita salah, iya, namanya juga manusia, memang tempatnya salah. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengembalikan diri kita, belajar dari situasi masa lalu, dan kita fokus pada rainbow-nya
untuk kita bisa kembali sehat seperti sedia kala. Jadi kita kembalikan balance dan kebahagiaan kita, tapi kita harus punya determinasi untuk menerima bantuan supaya kita bangkit. Why is that so? Karena ya bulan kemarin kan baru lewat Chiron ya. Walaupun itu 2 hari yang lalu, tapi sepertinya efeknya sampai sekarang ya. Dan setelah apapun yang dirasakan kemarin, energinya berubah dari Aries ke Taurus adalah ketika kita mencari comfort, mencari rasa nyaman. Jadi mungkin guncangan ya. Energi Aries bukan energi yang mudah ya, tapi kan sekarang pindah ke Taurus. Energi Aries itu kan ada yang membakar di situ, ada yang sangat membara, dan kalau kita mainan dengan api kan memang ada kemungkinan kita agak keselomot-selomot dikit ya. Biar kecil juga tetap aja namanya juga keselomot ya, ada rasa sakit. Dan di Taurus ini kita seperti mencari rasa nyaman, mencari ruangan yang sejuk. Itu kan penggambarannya ya, tapi intinya kita mencari hati kita supaya lebih nyaman, supaya lebih bisa rileks. Itu yang ingin disampaikan pada hari ini. Dan kita lihat memang kalau Mars itu sedang oposisi dengan Pluto, dan waktu kemarin itu bulan ada di Aries, itu juga menjelaskan kenapa energi Ariesnya begitu intens, karena dia memang berhadapan dengan Pluto. Dan semua energi dari alam bawah sadar, terus hawa nafsu yang masih raw, masih mentah, masih liar, itu kayak sukar sekali dibendung karena dia kepengen sekali keluar dan ingin ditunjukkan. Tapi itu kan dari kemarin ya. Sekarang ketika bulan sudah masuk ke Taurus, mudah-mudahan kita sudah bisa mengenali energi itu tetap ada, tetapi tidak lagi membuat kita harus keselomot. Intinya itu, kita menjaga supaya kita tidak terbakar. Kita cari balance, jangan merasa guilty feeling kemudian itu menghancurkan kita, karena kita harus mencari cara supaya kita bisa bangkit lagi, dibantu ataupun tidak dibantu, apapun itu ya. Tapi ini kita punya satu kesempatan, universe seperti memberi kesempatan pada kita untuk bangkit dan healing apapun caranya. Dan sarannya adalah Queen of Swords terbalik. Jangan galak-galak, jangan kaku-kaku atau apapun, justru fokuskan pada hal yang terpenting hari ini. Rasanya seperti itu ya kalau saya melihat gambar ini. Jadi kalau The Lovers-nya ini kan memang kayaknya kegagalan ya ceritanya, jadi makanya ada rasa guilty feeling dan kita cemas luar biasa, kita menghukum diri kita. Tapi jangan terlalu galak, jangan terlalu kaku ya. Selalu ada orang-orang di lingkungan yang akan datang kepada kita menawarkan kebaikan hati, mungkin kecil-kecil ya, hanya untuk hey, apa kabar, kamu baik-baik aja, oke. Ya mudah-mudahan kamu baik ya hari ini ya, have a good day ya, saya jalan lagi. Mungkin hanya sebatas itu, tapi somehow kayak memberi inspirasi pada kita bahwa orang tuh nggak gitu-gitu amat kali ya, kita bisa jalan terus. Jadi ambil hanya jika resonate. Kalau memang teman-teman berada dalam situasi yang tadi saya ceritakan, ini adalah pengalaman diri sendiri ya, maka memang kita harus mencari cara untuk somehow, kalau kita sudah dengar dan kita juga dalam posisi yang menangis, mudah-mudahan kita bisa menemukan teman-teman untuk bisa kita berbagi rasa. Tapi kalau misalnya ini kita hanya dikasih informasi supaya paham bahwa ada sebagian orang sedang mengalami periode ini, maka be compassion aja, berbaik hatilah. Barangkali kita termasuk orang yang tadi, hey apa kabar, you okay? Oke, saya mau, ini ada yang harus aku beli sekarang, tapi kamu baik-baik aja ya, have a nice day ya. Paling tidak kita bisa di situ. It's time to stop just surviving and to start living joyfully. It's time to stop just surviving. Jadi disuruh berhenti untuk kita hanya setiap kali harus berpikir tentang bertahan hidup, tetapi kita sekarang diminta untuk lebih rileks dan melihat kehidupan itu bukan
bukan perjuangan yang jungkir balik setiap hari, tapi untuk mulai hidup dengan perasaan happy yang menyenangkan. Ini completely perpindahan antara bulan dari Aries ke Taurus ya, simply. Jadi kalau saya menangkapnya hanyalah, kan kita nggak bisa menghindari kalau memang 3 hari terakhir kemarin rasanya berat, karena memang universe juga memperlihatkan hal tersebut ya, ketika bulan ada di Aries, kemudian Mars sedang oposisi dengan Pluto, itu kan membuat kita jadi kayak tadi keslomot itu saya katakannya. Dan kayaknya kalau setiap keslomot kan kita kan insting yang diaktifasi di kita adalah survival gitu kan. Kita ingin tetap hidup, kita marah, kita menjadi luar biasa reaksinya. Tetapi 3 hari berlalu ketika bulan masuk ke Taurus, kita punya kesempatan yang besar untuk lebih bisa menenangkan diri. Energi yang kemarin tetap ada, tetapi kita sudah bisa lebih mengendalikan diri dan fokus pada living joyfully. Rasanya seperti itu. Jadi cari balance ya, dari tadi cari balance, kemudian fokuskan pada determinasi untuk kita body care, supaya kita caring untuk diri kita sendiri, karena itu yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita bahagia. Mudah-mudahan akan bisa membantu teman-teman untuk bisa melewati hari ini kalau memang rasa bersalahnya itu begitu memuncak. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.